Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bab tentang wasl dan fasl. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Firda Fadila dan rekan saya Muhammad Nadli Curai Al-Mughni. Kami akan mempresentasikan bab wasl dan fasl. Sebelum kita memasuki pembelajaran wasl dan fasl, alangkah baiknya kita mengetahui dasar pengertian dari wasl dan fasl itu sendiri. Pertama, al-waslu atfu jumlatin ala ukhra bil wawi wal faslu tarku hadzal atfi. Wasl itu adalah menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya menggunakan huruf athof. Sebaliknya, fasl itu adalah tarku hadzal atfi, meninggalkan athof antara dua kalimat. Contohnya di wasl itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini contohnya menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya kan. Jadi lam yalid, nah, walam yulad, nah itu kan menyambungkan dari jumlah yang pertama. Terus pengen menyambungkan lagi, ditambahi waw, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebaliknya, jika fasl itu yudabbirul amro yufassilul ayat. Kenapa kok yudabbirul amro enggak wa yufassilul ayat? Nah, jika kalian ingin mengetahui kenapa ini kok tidak memakai wawu dan kenapa ini kok memakai wawu, simak video berikut ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wasl. Apa itu wasl? Secara bahasa, wasl berarti menyambungkan atau menggabungkan dua gagasan menjadi satu rangkaian yang mengalir. Dan secara istilah, wasl adalah menggabungkan dua kalimat atau kata dengan perantara wawu athof karena alasan-alasan tertentu. Lantas, kapan kita memilih wasl atau fasl itu? Nah, pada dasarnya wasl itu berfungsi ketika dua hal yang serasi dan berhubungan erat, seperti dua kabar baik atau sebab dan akibat. Berikut merupakan ketentuan-ketentuan wasl. Ketentuan yang pertama yakni idza ittafaqat jumlatani fil khabariyah wal insya'iyah lafdan wa makna au makna faqat. Yang artinya, apabila terdapat kesamaan bentuk jumlah khobar dan atau insya, serta pada antara jumlah 1 dan 2 itu ada kesesuaian makna. Jadi, ketentuan yang pertama ini memiliki pola kalimat yang sepadan dalam bentuk dan makna. Yang dimaksud sepadan di sini, keduanya memiliki kalimat yang sama berupa berita atau insya, dan sepadan isinya. Keduanya memiliki nuansa makna yang serasi, sama-sama positif dan sama-sama negatif atau saling mendukung. Seperti contoh yang pertama, yaitu innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang baik benar-benar dalam kenikmatan dan sesungguhnya orang-orang yang jahat benar-benar dalam neraka. Kenapa ini diwasalkan? Karena keduanya merupakan kalimat berita yang bersifat menginformasikan fakta. Isinya serasi, meski satu tentang surga dan satu tentang neraka, tetapi secara struktur retoris keduanya sedang menggambarkan dua golongan yang lengkap dan bertolak belakang secara paralel. Contoh yang kedua yakni wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kenapa
Kenapa kalimat ini diwasalkan? Karena memiliki jenis yang sama, keduanya merupakan kalimat insya, berupa perintah dan larangan. Kalimat pertama yang berarti perintah positif atau sembahlah Allah, dan kalimat kedua merupakan larangan negatif, yaitu jangan menyekutukannya. Keduanya saling melengkapi. Kedua perintah ini adalah dua sisi dari satu kewajiban yang sama. Selanjutnya, ketentuan yang kedua yakni idza lam yakun bainal jumlataini mani, yang artinya apabila tidak ada penghalang atau pemisah antara dua kalimat. Jadi, wasl itu boleh dilakukan kalau tidak ada penghalang yang memaksa kita untuk memisahkan kedua kalimat itu. Apa itu penghalang? Penghalang itu adalah alasan-alasan khusus yang membuat penyambungan menjadi tidak pas, aneh, atau merusak makna. Misalnya, kalimat pertama dan kedua saling bertentangan, seperti pujian dan cacian. Contoh yang pertama itu adalah al-mu'minu shodiqun wa aminun, yang artinya seorang mukmin itu jujur dan dapat dipercaya. Kenapa kalimat ini dimaksudkan? Karena tidak ada penghalang. Kedua sifat ini, yakni jujur dan dapat dipercaya, itu saling cocok dan seirama. Keduanya adalah sifat positif yang dimiliki seorang mukmin. Subjeknya sama, yakni al-mu'min. Efeknya, jika disambung, kalimat ini jadi terasa ringkas, padat, dan menunjukkan bahwa kedua sifat itu adalah satu paket karakter yang utuh. Lalu contoh yang kedua yaitu najwa taqulu wa taf'alu, yang artinya najwa berkata dan berbuat. Kenapa kalimat ini diwasalkan? Karena tidak ada penghalang. Berkata dan berbuat adalah dua aktivitas yang saling melengkapi dalam menggambarkan seseorang. Keduanya netral dan positif. Subjeknya sama, yaitu najwa. Selanjutnya, ketentuan yang ketiga, adanya perbedaan bentuk antara dua kalimat, sehingga jika tidak diwasalkan dengan waw akan menimbulkan pemahaman yang salah. Jadi, jika ada dua kalimat yang memiliki bentuk yang berbeda, misalnya satu kalimat berita dan satu kalimat doa, maka harus disambungkan dengan wasl. Kenapa? Karena kalau dipisah bisa menimbulkan pemahaman yang salah. Contoh, ketika ada seseorang yang bertanya, hal bari'a aliyun minal marad, yang artinya apakah Ali sudah sembuh dari penyakitnya, dan jika Ali belum sembuh dari penyakitnya, maka jawaban yang benar adalah la wa syafahullah, yang artinya belum, la itu berarti belum, dan wa syafahullah, dan semoga Allah menyembuhkannya. Kenapa kalimat ini harus disambung dengan wasl atau waw? Karena tanpa waw, kalimat akan terasa aneh dan mudah disalahpahami oleh orang. Pada intinya, wasl ini berfungsi untuk menyambungkan kalimat agar ucapan tidak asal sambung menyambung, tetapi punya alasan dan efek yang tepat dari ketentuan-ketentuan yang sudah saya jelaskan di atas. Selanjutnya, melangkah ke materi fasal. Apa itu fasal? Fasal secara bahasa adalah memisah atau menahan. Sedangkan menurut istilah adalah tidak menghubungkan dua kalimat melalui perantara wawu athof karena ada alasan dan maksud tertentu. Nah, jadi fasal itu tidak mengatofkan kalimat pada kalimat yang lain menggunakan huruf athof wawu itu. Nah, berikut ada 5 ketentuan fasal. Yang pertama adalah fasal kamalul ittisol. Nah, kamalul ittisol ini artinya hubungan yang sempurna, di mana jumlah yang kedua itu merupakan taukid, bayan, atau badal yang satu kesatuan antara jumlah 1 dan 2. Nah, jadi maksudnya dari kamalul ittisol ini seperti apabila antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua itu mempunyai hubungan ittihadut tam, yaitu kesatuan yang sempurna.
maka antara jumlah ini tidak boleh diwasolkan atau tidak boleh diatofkan menggunakan huruf wawu. Kemudian dua jumlah jika diangkat satu kesatuan dengan ada jumlah yang kedua seperti badal, taukid, dan bayan, maka dua jumlah ini, jumlah yang kedua ini tidak wajib diwasol atau wajib fasal, dipisah. Jadi tidak diwasol, tidak disambungkan, tapi difasal, dipisah. Contohnya wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamuna amaddakum bi an'amin wa banina. Amaddakum bima ta'lamuna, telah memberikan siapa Allah itu terhadap kalian dengan sesuatu yang mengetahui kalian. Amaddakum bi an'amin wa banina, telah memberikan Allah terhadap kalian dengan hewan ternak dan anak-anak. Nah, ini kenapa contoh ini wajib fasal? Karena jumlah yang kedua, yakni amaddakum bi an'ami wa banina, itu menjadi badal dari jumlah yang pertama. Jadi ini contoh dari badal. Badal itu adalah pengganti. Kemudian contoh yang kedua dari bayan itu fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Bayan itu artinya penjelas. Nah, dari contoh fawaswasa ilaihi syaiton, telah membisikkan terhadap syaitan, qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi, ya Adam, tidakkah aku menunjukkan kepadamu buah khuldi? Nah, itu syaitan berkata. Nah, ini dari contoh ini kenapa wajib fasal? Karena bayan sebagai penjelas. Jadi kalimat jumlah yang kedua itu menjadi bayan dari jumlah yang pertama karena adanya ma'tuf dan ma'tuf minhu. Jadi tidak perlu diwasol tetapi difasal. Kemudian contoh yang ketiga yaitu contoh dari taukid. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Menangguhkanlah kamu orang-orang kafir, amhilhum ruwaida, dan memberikan waktu kamu kepada kafir. Nah, famahilil kafirina amhilhum ruwaida itu di surat At-Tariq. Kenapa menjadi taukid? Kenapa ini wajib fasal? Karena ini termasuk taukid. Taukid lafdi dari jumlah yang pertama. Nah, intinya kamalul ittisal itu apabila ada dua jumlah yang satu kesatuannya itu adalah ittihadut tam, yang kesatuan yang sempurna antara jumlah satu dengan jumlah yang kedua. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu kamalul inqita. Kamalul inqita apabila ada jumlah atau kalimat 1 dan 2 itu 100% berbeda satu sama lain dan tidak ada hubungan sama sekali antara jumlah 1 dan 2 dalam khobar dan insya. Nah, jadi kamalul inqita ini apabila jumlah 1 dan jumlah 2 itu 100% berbeda antara satu sama lain. Intinya tidak ada hubungan sama sekali di dalam khobar dan insya. Langsung contohnya saja. Contoh yang pertama, waqala ra'iduhum arsu nuzal wiluha fahatsfu kulli mri'in yajri bimiqdar. Jumlah yang pertama itu adalah arsunya. Nah, arsu ini, arsu yang artinya tinggallah
itu termasuk fi'il amar dari kalam insya. Kemudian jumlah yang kedua yakni nuzawiluha. Nuzawiluha itu termasuk kalam khobar. Karena antara dua jumlah itu gak ada hubungannya sama sekali. Yang pertama itu arsu, tinggallah kalian semua nuzawiluha, berusaha kami. Nah itu kan antara kesesuaian makna dalam satu kalimat itu tidak nyambung, baik dalam jumlah insya'i lafdhan wa ma'nan maupun dalam jumlah khabar. Kemudian contoh yang kedua, Aliyun katibun alhamamu ta'irun. Ali menulis, alhamamu ta'iru, burung merpati terbang. Nah ini kan Aliyun katibun alhamamu ta'irun itu termasuk dua-duanya kalam khabar. Tetapi di dalam dua kalimat ini tidak ada kesesuaian makna sama sekali. Jadi ini disebut kamalul inqita. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu syibhu kamalul ittisal, yang artinya mirip sempurna hubungan. Jadi karena apa dikatakan demikian? Karena jumlah yang kedua itu merupakan jawaban dari jumlah kalimat yang pertama. Nah, intinya kan setiap ada jawaban itu pasti ada persoalan. Langsung contohnya saja. Za'amal awadilu annani fi ghamrati sadaku walakin ghamrati la tanjali. Za'amal awadilu annani fi ghamrati, menduga siapa para pengkritik atau pencela bahwa sesungguhnya aku dalam kesengsaraan. Sodaku walakin ghamrati la tanjali, benar mereka tapi ada kesengsaraanku. Jadi tidak terang apa itu dari ghamrati. Kenapa ini difasal, wajib fasal? Karena jumlah yang kedua itu menjadi jawab dari pertanyaan pada jumlah yang pertama. Jadi jumlah yang kedua itu wajib difasal, dipisah, karena adanya kesamaan antara kamalul ittisal, kemudian adanya kesamaan antara syibhu kamalul ittisal. Kemudian ketentuan yang keempat, syibhu kamalul inqita. Artinya kalimat kedua dipisah secara lahir, tidak memakai huruf athof. Jadi seolah-olah terputus padahal masih ada hubungan makna dengan makna sebelumnya. Contoh, hadarul mudarris sakatat tullab. Hadarul mudarris, guru datang, sakatat tullab, murid-murid diam. Jadi tidak ada huruf wawu tetapi jelas ada hubungan sebab akibatnya. Kemudian contoh yang kedua, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Nah ini secara lafaz itu kan terpisah, tetapi secara makna itu ada ketertarikan sebagai peringatan. Jadi inti dari syibhu kamalul inqita itu adalah pemisahan kalimat tanpa huruf athof padahal maknanya masih berhubungan, sehingga pemisahan itu hanya bersifat lahiriah saja. Lanjut ke ketentuan yang terakhir, yaitu ketentuan yang kelima, at-tawassut bainal kalimataini, yang artinya kata atau kalimat
yang kedua itu berada di posisi tengah. Jadi tidak disambung dengan huruf athof. Kemudian tidak terpisah maknanya karena itu berfungsi sebagai menjelaskan atau menerangkan kata dari kalimat sebelumnya. Contohnya, ja'at talibu al-mujtahidu, yang artinya datang seorang siswa yang rajin. Nah, dari kata al-mujtahidu itu sudah menjelaskan at-talib. Jadi tanpa huruf sambung itu sudah jelas bahwa seorang siswa itu rajin. Ada seorang siswa itu datang, itu dia rajin. Nah, kemudian contoh yang kedua dari surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jumlah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu berfungsi sebagai menjelaskan jumlah yang sebelumnya, yaitu alladzi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya kan seperti ini. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yaitu bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula orang yang sesat. Nah, jadi jumlah yang kedua itu berfungsi sebagai bayan, yaitu menjelaskan jumlah yang pertama. Kemudian dalam konteks posisi makna. Kemudian dalam konteks tidak diatof. Nah, bisa dilihat contoh yang kedua, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jumlah yang kedua itu yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu menjadi bayan dari jumlah yang pertama. Dan juga jumlah ghairil maghdubi 'alaihim itu jumlahnya berada di tengah-tengah antara penyambungan dan pemisahan. Jadi tidak diatof, tetapi fungsinya itu menjelaskan makna sebelumnya. Itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang bab fasal dan wasal. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.